Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang modul DevRel, yaitu Implement REST API with an SDN controller. Nah, ini saya menggunakan paket Treasure ya. Dan ini terdapat addressing table. Nah, ini objektifnya menjalankan DevM, verify external, request tokennya ke Postman dan sebagainya. Ini backgroundnya, kita menggunakan Visual Studio Code yang ada di DevArch dengan menggunakan Python. Nah, ini kita siapkan ya satu PC VirtualBox dan DevArch Virtual Machine. Nah, pertama kita jalankan dulu ininya ya, DevArch ya. Nah, ini sudah dijalankan ya. Ini dapat tampilan Linux-nya. Nah, ini verify external connectivity di file tracer-nya. Pertama kita cek ya ketika pertama kali lihat paket tracer atau yang sudah pernah. Nah, ini kan ada cara-caranya ya. Nah, pertama kan kita suruh download dulu. Nah, ini sudah saya download implement SPI controllernya. Pertama kita verify dulu nih di option, terus ini tadi preference, kita cek ini, kita lihat memang sudah checklist, berarti kita sudah bisa gunakan ya. Kita sedang nyambung ke REST API nya. Lalu kita keluar ya sini, keluar di preference Windows nya. Yang kedua kita klik di network controller yang kita config. Nah, kita lihat ada real world. Nah, ini controller ya. Nah, kita lihat, pastikan ini diaksesnya dinyalakan dulu. Nah, ini sudah di checklist. Ini akan muncul seperti ini ya. Kita lihat di Chromium, Xcode dan Postman ya. Pertama kita cek dulu di Chromium nya. Kita buka Chromium, lalu kita masukkan di ininya ya, localhost-nya. Coba kita masukin topnya lagi. Nah, ini buka HTTP localhost dengan port 58.000. Localhost port 6000 terus API slash versi 1 v1 slash host. Nah, ini sudah muncul ya. Kita lihat, kalau ini lihat kan terdapat error ya, external access, message nya empty ticket. Kita lihat, kita request investigate. Kita buka tracer lagi, kita masuk ke admin yang ada di sebelah kanan. Nah, ini PC PT admin, kita lihat, kita buka, kita ke desktop, ke web browser. Nah, ini kita masukkan IP nya ya, 192.168.11254. kita buka. Nah, ini kita perlu login dulu ya, menggunakan username nya Cisco, passwordnya Cisco 123 seru. Nah, Cisco 123 seru. Oke, kita ke login. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, dapat dashboardnya. Nah, kita lihat ke menu, next kita ke Cisco logonya atau yang ada di menu. Nah, ini menunya, kita lihat API docs. Nah, kita klik ini. Nah, ini terdapat berapa helpnya ya, kita lihat, kita cari untuk konsol API. Nah, kita fokus ke yang sudah di bold ya, agar kita mempermudah. Katakan Anda dapat membacanya dalam bahasa Inggris, itu lebih mudahkan lagi membaca modulnya. Nah, ini kita cari. Kita lihat API-nya, tiket. Nah, ini kan ada slash tiket. Nah, itu yang namanya post, itu berarti kita dapat menambahkan tiket baru. Sama kita buat post request-nya, kita lihat
Ini kan ada dulunya, terus ada parameter, ada body parameter dengan segala macam deskripsinya ya. Nah, kan kita buka Postman dulu untuk ngecek apakah bisa menggunakan add tiketnya. Nah, kita ini ya, kita ikuti saja apa yang saya lakukan. Nah, kita klik Postman-nya. Tunggu. Nah, sudah muncul, kita tunggu lagi. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Ini URL sebelumnya. Silahkan bisa di close dulu ya, itu Postman sebelumnya kita gunakan. Nah, ini. Atau kita bisa mengubah getnya di sini. Tapi lebih baik kita hapus saja agar tidak kebingungan saat kita melakukannya. Nah, ini. Nah, ini close saja dan save. Nah, ini nanti kita requestnya kita ganti dari get ke post. Nah, ini kita lihat drop downnya, kita pindah ke post. Nah, ini kita isi http bukan ya, localhost port 58.000 /API versi 1 /ticket. Nah, ini ada kesalahan. Nah, ini http. Oke, kita cek lagi URL nya, kita masuk ke body, kita ubah tipe raw. Nah, kita balik, kita lihat teks ya, yang ada teks warna oranye, kita ubah ke JSON dulu. Nah, ini teks ke JSON. Nah, ini oke. Oke, kita berikan saja, kita lihat ini, kita lihat ada penjelasannya ya, tuh ubah konten tipe misalnya. Nah, ini kita copy saja, atau mungkin kita bisa lebih rekomendasikan diketik manual saja. Nah, kita copy paste kan jadi seperti ini. Jadi saya sarankan tuh diketik manual saja ya, agar tidak kebingungan saat bukan execute-nya atau desain di Postman. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini pasti password. Nah, ini ya sudah sesuai dengan format JSON yang ada key value nya. Nah, ini misalnya kita klik send. Nah, ketika sudah muncul 101, nah, kita sudah berarti berhasil kita menambahkan sertifikatnya. Tiketnya berupa kodenya ya, kode random. Nah, ini berarti itu your service ticket. Kita copy, kita gunakan nanti di kebutuhan yang lain. Nah, kita send request to Postman yang kita tambahkan lagi create new get-nya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Nah, sudah saya lakukan dulu, kita ketik lagi URL nya, kita gunakan yang sebelumnya. Nah, kita hapus tiketnya, kita gantikan network strip device. Nah, ini sesuai. Nah, kita lihat di sini, kita di bawah URL kita lihat ada header. Nah, ini agar mempermudah kita langsung saja ketik, tapi untuk melihat apa yang di hide. Nah, ini seperti ini. Nah, kita ketik saja key-nya itu X out clip token. Nah, ini kita paste yang tadi kita copy. Nah, ini itu digunakan agar kita bisa mengakses get-nya ya. Nah, kita lihat, kita akan send request, kita send. Nah, akan muncul seperti ini ya responsnya. Ada dalam status, connected interface name, connected interface IP address, dan keterangan lainnya ya. Bisa dilihat apakah sesuai atau tidak.
Kalau misalkan sesuai, berarti kita sudah melakukannya dengan benar. Nah, ini kita cek lagi. Oke, sudah ada update nya. Oke, kita lihat pasang ID, saya nambah server type nya uptime. Oke, nah ini uptime nya kan berbeda-beda ya, karena kita baru menggunakan postman-nya, baru kita dihitungnya 9 menit, atau kita menggunakan paket tracernya ya, sudah berjalan selama kapan gitu kita menggunakan paket tracernya. Nah ini kita tambahkan lagi, kita akan duplikat, kita ubah yang sensor device nya menjadi host. Nah ini kita melakukan URL nya ya, sudah sesuai, kita lihat. Nah setelah itu kita klik send langsung ya, karena kita sudah masukkan IP ininya, kodenya tadi sebelumnya. Ini ada terdapat responnya seperti ini, kita lihat dari modulnya sesuai atau tidak. Oke, kita cek sudah sesuai, hostname dan host tipenya, ID, update, ping statusnya sukses. Nah ini very good. Nah hasilnya kita sudah cek dulu ya responsnya. Nah yang kedua, ping statusnya sukses. Oke, nah kita hasil close ya. Nah kita buka VS Code ya, bukan coding menggunakan REST API nya dengan fitur yang sama menggunakan tadi paket tracer ya, yang kita gunakan VS Code. Kita buka code-nya. Oke, kita buka foldernya ke sini, kita lihat ke PTNA. Oke, setelah itu kita geser dulu. Oke, klik OK. Nah kita masuk ke folder ini, directory ini, dapat ada 3 file sama get ticket. Nah ini kita hanya perlu menambahkan user service ticketnya ya, kita copy sebelumnya. Nah itu cuma kita buka terminal dulu ya, kita jalankan Python nya, lalu kita menyalakan file get ticketnya, itu ketik, kita ketik, kita masuk ke direktorinya dulu ya agar dapat menyalakan get ticketnya. Nah ini kita ketik Python 3 satu tab. Nah muncul ini ya. Nah ini ya kita sudah lihat yang satu itu kita sudah buat. Nah ini kita ambil nomornya atau bisa disebut kode tiketnya. Nah ini kita copy saja. Oke, kanan copy. Nah, itu kita tipa ya, ada di kedua file itu. Nah ini lihat, kita masuk ke get. Nah ini header autocan-nya kita ganti. Nah ini kita save dulu. Oke, yang kedua sama. Nah ini kita save, sudah sesuai. Oke, nah lalu kita gunakan scriptnya ya untuk ngecek apakah tadi dapat digunakan tidak. Kita lihat bisa ada hostname nya, ID sama manajemen IP address nya. Nah ini ya. Oke, nah ini kita ketik country 02 tab. Nah ini muncul ya. Nah ini ada statusnya 201 sukses. Nah ini kita lihat ada IP dan ada serta perangkatnya, tipe perangkatnya. Nah ini sesuai dengan yang ada di modul. Oke, selanjutnya kita jalankan yang file ketiganya. Kita masih berada di terminal ya. Oke, kita
copy cut saja deh agar mempermudah atau gitu. Nah ini request setupnya sukses, kita lihat tuh ada namanya, terus ada IP-nya, MAC address-nya, dan itu connect dengan interface apa. Oke, lihat. Oke, siap. Oke, sip. Ini kita optional ya, karena opsional bisa dilakukan, bisa boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, saya akan melakukannya yang optional ini. Nah, ini kita lihat lagi modulnya, lalu kita masuk ke tracernya, klik, kita cari admin, isi adminnya. Oke, kita close, masuk ke programming tab. Nah, itu tab yang sebelah kanan desktop. Nah, ini kurang lebih sama seperti Visual Studio Code. Nah, ini hanya saja kita dapat melakukan coding di pakai tracernya langsung ya. Jadi seolah-olah kita melakukan coding di PC yang ada di paket tracer. Nah, ini kita masukkan name-nya, template-nya, udah sesuai, kita klik. Oke, kita lihat ada file baru main.py, dan ya, oke, kita lihat cost. Ini kita copy saja semua. Oke, sudah, kalau semua kita sudah copy, kalau kita paste. Nah, ini kita lihat sesuai dengan identasinya, karena identasi mempengaruhi kode Python-nya agar tidak terjadi error. Nah, ini. Nah, kita ganti localhost-nya jadi IP 192.168.01.254. Oke. Oke. Nah, ini kita lihat, kita klik run. Nah, kita lihat, nah kurang lebih sama seperti yang dari VS Code sebelumnya ya, melalui terminal. Nah, ini juga ada terminal versi PCDC paket tracer. Nah, kurang lebih sama seperti ini ya. Nah, kita akan sama di file yang kedua di sini. Nah, ini kita copy. Oke, masuk ke admin. Nah, ini kita hapus, kita ganti dengan ini. Nah, ini kita lihat lagi identitasnya sama, itu tidak ada perubahan lagi. Oke. Nah, itu kita lakukan run ya. Ini hostnya sebelum kita run, kita ganti dulu 792 168 101 254. oke, sesuai. Nah, ini kita akan run. Nah, ini kan kita cek sama seperti yang dari terminal sebelumnya ya, ada nama, ada tipenya, dan ada IP-nya. Nah, ini sesuai. Oke, sudah selesai. Oke, sekian dari saya, terima kasih.